senyawa EG dan DEG yang melebihi dari standar yang diminum oleh anak-anak. Tanggung jawabnya ada di produsen juga. Kalau kemudian kejadian ini sudah dimulai Januari 2022 yang lalu, kenapa kok nggak diangkat sebagai sebuah kejadian yang perlu direspon? Selamat malam pemirsa, senang sekali di Perempuan Bicara. Saya Balkis Manisang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. 323 kasus di 28 provinsi, 190 anak meninggal dunia, 90 diantaranya sembuh, 34 masih dirawat. Ini adalah data yang sudah dihimpun di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya ulangi, ada 190 yang meninggal, 99 sembuh, 34 dirawat di 28 provinsi. Jadi total sudah 323 kasus. Sebuah angka yang tidak bisa kita sepelekan. Ini serius, masih bergerak. Pemerintah juga sedang bekerja dengan keras begitu untuk menghentikan laju dari angka kematian akibat gagal ginjal akut. Tema kita malam ini, korban bertambah, siapa yang bertanggung jawab? Saya akan memperkenalkan dulu narasumber saya di kiri kanan. Yang sudah hadir ada Menteri Kesehatan di periode 2004-2009, Dr. Siti Fadila Supari. Apa kabar Ibu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih Dr. Siti sudah datang ke Perempuan Bicara. Di sebelah kanan saya juga sudah ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apa kabar Dr. Siti? Sehat, salam sehat tentunya Mbak Balkis. Baik, terima kasih sudah datang. Dan kemudian di sebelah kanan saya ya, ini sudah ada Ibu Riche Fujitama. Ibu Riche Fujitama adalah orang tua dari penderita gagal ginjal. Selamat malam Ibu Riche. Selamat malam. Saya turut berduka cita Ibu Riche ya. Terima kasih Mbak. Atas kepulangan Ananda ya, tercinta ya. Jadi ini tanggal 5 September kalau tidak salah ya. Sakitnya ya, iya. Dan kemudian menghembuskan nafas terakhir di tanggal 23 September. Tanggal 23 September. Iya. Oke. Kita akan lebih jauh mendengar bagaimana cerita dari Ibu Riche, dan tidak ketinggalan juga sudah bergabung dengan kami Ibu Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi 9 DPR RI yang bergabung dengan kita secara virtual. Selamat malam Ibu Kurniasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, saya akan mengajak kita lihat dulu informasi soal gagal ginjal akut ini ya. Siapa yang bertanggung jawab karena korban bertambah. Kasus kematian pada anak akibat gagal ginjal akut bertambah menjadi 190 dari 323 kasus yang dilaporkan per 3 November. Kasus tertinggi terjadi di Jakarta dan Jawa Barat. Pada 1 November lalu, saat rapat kerja dengan Komisi 9 DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan kematian akibat gagal ginjal akut sebanyak 178 anak. Upaya BPOM melarang peredaran obat sirup yang tercemar etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas. Ternyata tidak membuahkan hasil. Kasus gagal ginjal akut pada anak justru semakin bertambah. Sejumlah pihak meminta BPOM bertanggung jawab atas peredaran obat yang mengandung bahan berbahaya. Kementerian Kesehatan juga diminta bertanggung jawab terkait semakin meningkatnya jumlah korban. Baik, jadi kalau saya perbaharui sedikit, angkanya terus naik. Jadi kalau sekarang persentase dari angka kematiannya itu kurang lebih 54 sampai 55%. Saya akan klarifikasi ke Ibu Siti ya, Dr. Siti Nadia di sini. Dari 178 terakhir yang meninggal bertambah menjadi 190. Artinya masih ada pergerakan angka kematian ini. Saya harus klarifikasi dulu, angka-angka ini betul atau tidak, Dr. Siti silakan. Iya, jadi angka ini sebenarnya merupakan dua data ya. Satu merupakan kasus kumulatif, artinya bukan kasus baru, karena kita mendefinisikan kasus baru ini adalah kasus yang 3 hari sebelumnya ditemukan dan baru dilaporkan, itu kita masukkan sebagai kasus baru. Tetapi banyak juga data-data karena kemarin itu kita meminta rumah sakit itu untuk melihat kembali kasus-kasus yang gagal ginjal akut yang berbeda dari biasanya, maka ada
penambahan kasus terutama kejadian-kejadian yang dilaporkan di September sampai dengan Oktober awal ya. Jadi memang kalau kita lihat kemarin sebenarnya sudah tidak ada lagi angka kematian dan angka kematian itu hanya 1-2 kasus. Oke, tapi benar total 323 kasus di 28 provinsi dengan angka kematian 190 anak. Betul ya, itu ya. Oke, baik. Ini angka yang sangat besar begitu. Pasti akan membawa perhatian kita semua di sini. Saya ingin langsung mendengar dulu bagaimana cerita dari Ibu Rice, adalah seorang ibu dari almarhum Ananda Ataris Abkori, 2 tahun 11 bulan. Mungkin itu dimulai dari 5 September 2022. Ibu Rice bisa cerita apa yang terjadi pada saat itu? Baik, Mbak. Awal demamnya anak saya itu Ataris memang tanggal 5 September. Cuman sebelumnya dia memang ada pileknya cukup lama, sekitar 1 bulan. Nah itu tanggal 5 demam, saya langsung bawa ke besoknya, tanggal 6 saya bawa ke puskesmas, fase 1. Nah habis itu dikasih obat, paracetamol sirup, produksi PT Avi Farma. Nah terus obat pilek sama obat batuknya berbentuk tablet, sama vitaminnya berbentuk sirup juga. Saya lupa. Tidak apa-apa. Nama merek vitaminnya. Nah terus udah minum obat selama 3 hari, tanggal 8 September nggak ada perubahan, tetap batuknya makin parah, makin keras gitu kan, saya ngerasanya batuknya keras. Saya bawa lagi ke puskesmas, balik lagi karena dokternya memang bilang nanti kalau 3 hari hari Kamis kalau nggak ada perubahan bawa lagi ke puskesmas katanya. Jadi tanggal? Gitu. Tanggal 8 saya bawa lagi. Oke, lalu kemudian? Tanggal 8 cek darah hasilnya leukositnya tinggi. Kata dokter ada infeksi bakteri. Nah di situ dokternya tanya ke saya, ini mau dirujuk ke dokter anak atau dikasih obat aja. Nah saya sebagai awam tentang ilmu kesehatan, saya tanya ke dokternya, maksudnya dok kondisi anak saya harus dirujuk atau memang bisa hanya dikasih obat, saya tanya gitu. Ya kalau dokternya jawab, ya kalau dikasih obat aja nggak apa-apa sih Bu, katanya gitu. Ya saya milih kasih obat aja karena menurut saya lebih baik dirawat di rumah gitu. Kalau memang kondisinya memang nggak apa-apa dirawat di rumah gitu. Akhirnya dikasih antibiotik, mereknya amoxicillin, pokoknya amoxicillin, antibiotiknya sirup. Minum antibiotik siang Kamis sama malam. Ini tanggal 8 itu. 8 itu ya, oke. Hari Jumatnya pagi, biasanya anak kecil dia kan masih pakai pampers ya. Anak kecil itu kan biasanya kalau pagi pampersnya penuh, berat ya. Nah ini ada BAB tapi ringan. Saya mikir kok ringan gitu, nggak biasanya. Tapi belum ada kecurigaan. Nah terus seper 3 jam saya pantau ada nggak pipisnya. Biasanya tuh anak saya kan banyak minumnya ya biasanya. Jadi 3 jam sekali saya lihat pampersnya, biasanya tuh ganti pampers lagi gitu. Nah ini nggak ada pipis sama sekali. Sampai sore saya mau bener-bener mau ganti pampers, saya lihat kosong hari Jumat itu. Dek kok adek nggak ada pipis, saya tanya gitu kan. Dia bengong gitu, nggak jawab. Nah malam Jumatnya itu, Jumat malam sesak nafasnya. Tanggal 9 September? Oh iya, tanggal 9 September sesak nafasnya, nggak bisa tidur, bolak-balik, nggak bisa tidur sampai pagi. Sabtu pagi makin sesak. Siangnya saya bawa ke IGD rumah sakit terdekat. 10 September berarti? 10 September. 5 hari dilarikan ke rumah sakit, lalu kemudian? Sesampai di IGD, dicek darah lagi. Cek darah lagi sama di ronsen. Nah di situ dokter menyatakan kalau ada infeksi di paru-paru, sama ada masalah di ginjal.
saya kaget, apa, kok bisa gitu ya. Perasaan selama ini saya ngejaga anak, rasanya kalau makanan, minuman dijaga banget. Insya Allah kalau makanan 4 sehat 5 sempurna itu wajib bagi saya gitu loh. Kalau jajan sembarangan enggak sama sekali, saya enggak kasih anak saya jajan. Kalaupun mereka minta jajan itu mereka cuman beli susu UHT. Kaget karena nggak menyangka ada infeksi ginjal. Iya, kenapa dan infeksi ginjal? paru. Kalau infeksi paru mungkin karena dia batuk dan sesak nafas. Aku masih masuk akal. Iya, masih masuk akal. Ini ginjal katanya gitu. Gagal ginjal akut kata dokter di rumah sakit. Responnya Ibu Rica saat itu gimana ke dokter? Diam, kaget. Masa sih dok gitu. Nah terus ini harus dokter masih di Permata Hijau itu ngasih tahu kalau anak saya ini untuk karena racunnya udah numpuk gitu. Karena kalau urinnya nggak keluar kan racunnya numpuk di dalam tubuh gitu. Jadi harus dikeluarkan racunnya itu dengan cara cuci darah katanya. Saya langsung lemes Mbak, langsung lemes. Ya Allah, masa sih anak saya ataris gitu harus cuci darah. Akhirnya ya setelah dipikir mau nggak mau ini udah terjadi gitu kan. Tapi di rumah sakit Permata Hijau itu nggak, katanya harus dirujuk karena tidak ada alatnya. Iya, karena tidak ada alatnya di sana. Jadi harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Katanya pilihannya ada 2, Harapan Kita sama RSCM. Kita tunggu yang respon yang lebih dulu yang mana gitu. Nah, saya nunggu, akhirnya jam 8 malam dapat di RSCM. Langsung dirujuk ke sana. Saya diantarkan ambulan ke RSCM. Lalu apa yang terjadi di RSCM? Di RSCM dicek lagi, masuk ke IGD. Nah, dicek lagi di situ ditanya-tanya gitu kan, sayanya ditanya, anak saya dipasangin infus lagi, terus ini kita langsung ke PICU ya Bu katanya gitu. Langsung anak saya malam itu juga masuk ke ruang PICU. Nah di ruang PICU itu udah diserahin ke dokter sama suster. Saya menunggu di ruang tunggu. Saya boleh ke ruang PICU jika ada telepon gitu. Jadi saya di ruang tunggu itu ada telepon, nanti di telepon ke sana, nanti saya naik gitu aja. Terus hari Minggu, ini tanggal hari Sabtu itu tanggal 10, 11 berarti ya? Berarti hari Minggu September. Tanggal 11 dilakukan hemodialisis pertama, cuci darah pertama. Iya. Ya kita diedukasi sama dokter, harus pemasangan apa namanya dok? Kateter atau? Ya harus pasang kateter, emang udah dari semalam. Dari Sabtu malam itu udah pasang kateter. Nah, akses yang untuk ke, itu. Akses ke ginjal. Dipasang sehat, tanda tangan, semua tindakan. Dokter kita sebelum melakukan tindakan kita diedukasi dulu, terus minta persetujuan kita juga dikasih surat, terus ditanda tangan dulu. Nah akhirnya siang Minggu itu anak saya dicuci darah pertama. Setelah cuci darah belum ada perkembangan yang pertama. Yang terus cuci darah yang keduanya di hari, saya lupa. Di hari Selasa. Di hari Selasa cuci darah, 13 September cuci darah kedua. Maaf. Tidak apa-apa. Cuci darah lalu kemudian? Cuci darah kedua di hari Selasa. Menurut keterangan dokter, kondisi anak saya membaik. Kondisinya stabil, membaik. Sudah agak lega dong kalau sudah stabil. Iya. Lalu katanya sudah bisa pindah ke rawat inap. Sudah bisa pindah ke rawat inap. Akhirnya kita dipindah ke rawat inap di Selasa malam. Cuman saya agak khawatirnya ada pendarahan di lambung.
Pendarahan Pendarahan di di lambung, lambung. Dokter Siti. Lalu Sehingga kemudian? dipasang NGT, dokter. Kata dokter harus puasa dulu. Oke. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, sampai cairan yang ada di NGT-nya itu berwarna bening katanya. Bening, kalau sekarang kan hijau, Iya. warna hijau. Jadi ada pendarahan di lambung. Akhirnya ya selama dirawat inap, nggak makan, nggak minum, hanya dari infus aja. Iya. Hari Rabu masih aman, cuman anak saya setiap akan keluar sedikit banget urinnya itu merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Kalau dia udah sakit perut sampai jungkir balik, nahan sakit katanya. Nah itu berarti urinnya keluar sedikit banget. Nah itu hari Kamis harusnya tuh jadwalnya HD ketiga. Hari Kamis jadwal HD ketiga, cuman menurut dokter akses cuci darahnya yang awalnya kan di paha ya di sini, katanya macet, rusak. Nah harus dipindahkan ke sini. Wow, oke. Ini tanggal berapa, Bu Rica? Hari Kamis tanggal 15. Baik. Kita tahan sampai situ dulu, Bu Rica. Ini baik. ternyata perjalanan panjang sekali yang dijalankan oleh Ibu Rica dan suami dan ayah dari almarhum ya. Ini yang cukup panjang. Saya akan mau dengarkan lagi setelah ini ya. Kita harus jeda dulu sesaat lagi di Perempuan Bicara.